Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal islam aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatul hasanah wa ja'ala Indonesia wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang sampai Merauke Miangga hingga Pulau Rote. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama Ano. Saya mahasiswa keperawatan angkatan 2019 semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi keperawatan triase bencana. Video ini juga untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Langsung saja, keperawatan bencana. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, keperawatan bencana merupakan rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia yang mengakibatkan penderitaan, kerugian harta benda, kerusakan, serta menimbulkan gangguan kehidupan pada masyarakat. Menurut WHO, keperawatan bencana merupakan peristiwa yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan, sehingga perlu bantuan luar biasa daripada area luar bencana, di luar bencana. Selanjutnya, triase bencana. Nah, dalam hal ini merupakan suatu proses yang mana pasien digolongkan menurut tipe dan tingkat kegawatan kondisinya. Hal ini diatur untuk mengetahui pasien yang benar ke tempat yang benar pada waktu yang benar pula, dengan tersedianya perawatan yang benar. Konsep triase. Nah, tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa. Tujuan kedua adalah untuk memprioritaskan pasien menurut ketakutannya. Dalam hal ini bertujuan untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Prosesnya, jadi ketika ada bencana, semua korban akan dipindahkan ke tempat yang aman dan sudah siap dengan fasilitasnya. Ada dokter dan pastinya ada perawatnya juga. Tahap kegiatan penanganan dengan triase sistem. Nah, yang pertama ada awareness stase, jadi tahap siaga. Dalam hal ini mungkin tahap untuk mengetahui adanya sebuah bencana. Dan yang kedua, initial action stase, tahap aksi awal, tahap pengelolaan informasi. Nah, jadi di tahap pengelolaan informasi ini pastinya kita mengolah informasi yang di dalamnya, seperti kita melihat aman pasien, aman lingkungan, dan aman diri. Dan 3 ini terdapat pada tahap ini, tahap aksi awal. Selanjutnya ke ini yang ketiga, planning stase, jadi tahap perencanaan. Dalam hal ini mungkin tahap pencatatan seperti berapa jumlah korban, berapa jumlah perawat, berapa jumlah ambulans, berapa jumlah logistik ataupun fasilitas maupun alat ukur lainnya terkait merencanakan dalam hal untuk menyelamatkan korban daripada bencana. Yang keempat, operasional stase. Jadi di tahap ini tahap operasi, tahap action. Yang kelima itu final stase, tahap akhir tugas. Jadi tahap akhir ini lebih ke pencatatan dan pelaporan daripada empat tahap yang telah dilewati. Nah, jadi ini kategori triase. Ada prioritas pertama dilabelkan dengan warna merah, yang kedua warna kuning, ketiga warna hijau, dan yang terakhir itu 4. Jadi yang warna merah ini dikodekan menjadi 1. Kategorinya itu prioritas utama pengobatan, ataupun kebanyakan orang mengetahui bahwa merah ini adalah emergency atau memang harus dilakukan penyelamatan terlebih dahulu kepada pasien-pasien yang
dikategorikan merah. Jadi kondisi ataupun penyakit luka memerlukan, kalau dikategorikan yang merah ini, dia memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan napas, dispnea, pendarahan, shock, ataupun hilang kesadaran. Kalau warna kuning prioritas kedua, kategori bisa menunggu pengobatan. Dengan kondisi penyakit atau luka, pengobatan mereka dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak akan berpengaruh terhadap nyawa ataupun tanda-tanda vital stabil. Yang warna hijau kategori ringan, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri, mereka dapat melakukan rawat jalan. Yang terakhir, yang keempat, meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Nah, ini label warnanya sudah warna hitam. Korban sudah meninggal dunia ataupun tanda kehidupannya terus menghilang. Nah, itulah kategori triase. Nah, jadi ini seperti kita lihat, ini merupakan logaritma. Namun logaritma kali ini sudah gabungan daripada logaritma dewasa, itu start. Yang jump start ini dia logaritma anak-anak, namun di sini sudah digabungkan. Jadi kalau kita lihat di sini, cara kita mengklasifikasikan pasien secara triase, merah, kuning, hijau, dan hitam adalah seperti ini yang terlihat di PowerPoint. Pertama, kalaupun ada kejadian suatu bencana, yang pertama kita panggil dulu korban-korban yang dapat berjalan. Jadi ada seorang petugas yang dari pos akan berteriak, mungkin melalui pengeras suara ataupun megafon. Dia akan berteriak, "Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bisa berjalan, segera ke titik suara ataupun segera ke pos ini." Maka korban-korban yang akan berjalan sendiri, yang akan berpergian bersama-sama mengarah ke titik kumpul suara. Nah, korban-korban seperti ini dikategorikan menjadi label warna hijau. Jika ia tidak bisa berjalan, maka petugas akan kolokasi dan melakukan triase di lokasi di mana korban berada. Nah, yang pertama dilihat adalah napas, pola napas. Apabila korban tidak bernapas, maka akan dilakukan reposisi airway. Nah, jika sudah bernapas, jika telah dilakukan reposisi airway, jika pasien bernapas, maka dikategorikan merah. Dan jika tidak bernapas, maka dikategorikan sebagai kategori hitam. Nah, jika ada pasien mengalami bencana dan dia mengalami penurunan kesadaran, maka kita terlebih dahulu meraba nadinya. Apabila nadinya ada, maka kita gunakan kalimat perintah seperti, "Coba bapak ataupun ibu angkat tangan." Jikalau bapak ibu itu mengangkat tangan, jikalau dia memenuhi perintah, maka kita kategorikan kuning. Namun jika dia tidak mengikuti perintah, maka berarti kita kategorikan merah. Nah, itu sedikit penjelasan saya terkait logaritma ataupun matriks daripada triase bencana. Selanjutnya, ya, baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan terkait materi triase keperawatan bencana. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal pembuatan video ini. Namun terlepas dari itu juga, sebagai bahan evaluasi bagi saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini karena telah memberikan tugas ini dan membantu saya dalam hal menambah literatur dan juga ilmu khususnya untuk saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.